Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Akhi Arif, antum bisa ambilkan kitab saya di jok motor? Antum bisa? Ya. Jok motor ya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi tanzil Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita curah limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore kita kali ini enggak bisa. Baik. Nah, dikat dulu sini. Saya ambilkan dikat dulu aja. Baik, tes 1 2. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sore kali ini insyaallah kita akan lanjutkan tafsir di surah Al-Baqarah pada ayat 216. Silakan dibuka ayat 216. Posisinya paling atas. Halaman berapa, Pak Haji? Halaman 26. Ya. Ibu-ibu udah ketemu 26? Sudah. Ayo. Sudah ketemu? Sudah ya, paling atas posisinya. Oh, paling di situ paling. Oh, berarti enggak pakai Quran Mushaf Utsmani. Kalau Mushaf Utsmani yang Saudi itu posisinya paling atas. Itu di situ di paling paling bawah ya. Paling bawah justru ya. Sudah, ayo sama-sama nanti ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan ayatnya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kita ulang lagi.
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Silakan diterjemahkan. Diwajibkan atas kamu berbuat, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu lebih baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Baik, Masya Allah ya. Ini ayat luar biasa, dan insya Allah kita akan coba mengkaji ayat ini. Dan ayat ini menjadi satu bagian kaidah dalam pembinaan karakter seorang muslim. Ya, jadi ayat ini jadi salah satu kaidah untuk membina karakter kepribadian seorang muslim di antara kaidah-kaidah Al-Quran yang lain. Nanti kita akan bahas coba apa makna dan maksud ayat yang akan kita bahas, yang sudah kita baca pada pertemuan sore kali ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini datang dengan kata kutiba. Kutiba artinya furidha, diwajibkan. Ayat sebelumnya kita juga sudah membahas kata kutiba, yaitu pada surat Al-Baqarah, perintah tentang menjalankan ibadah berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, kutiba artinya ditetapkan, dituliskan, diwajibkan. Nah, ayat kali ini memerintahkan kita untuk kutiba alaikumul qital, diwajibkan alaikum atas kalian al-qitalu, berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu sesuatu yang kalian tidak suka. Kan begitu ya? Nah, ada kita ini yang suka perang, Pak. Sampai sekelas seorang tentara pun, mereka kalau boleh untuk memilih antara berperang atau damai, maka mereka akan mengambil jalan perdamaian, karena perang itu adalah solusi terakhir. Apalagi Islam adalah agama yang cinta dengan damai. Itu kenapa agama ini disebut dengan Islam, maknanya salam, artinya perdamaian. Perang itu alternatif terakhir dalam Islam. Kalau bisa berdamai, kenapa harus memilih berperang dan saling menumpahkan darah? Ya, karena agama kita bukan agama yang haus darah. Bukan agama yang haus darah. Terbukti salah satu indahnya ajaran Islam adalah Islam yang masuk ke Nusantara.
Islam yang masuk ke Malaysia, Islam yang masuk ke Indonesia, Islam yang masuk ke Thailand, yang ada Asia Tenggara, itu tidak dimulai dari pertumpahan darah, tidak dimulai dari peperangan, ya, tapi dimulai dengan cara damai, Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang itu sesuatu yang kita benci, karena fitrah manusia memang membenci segala macam bentuk kekerasan, dan kekerasan itu salah satunya ada pada apa yang dinamakan dengan qital, peperangan. Yang dimaksud perang di sini adalah al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tapi kemudian ayat atau kalimat di awal Allah sempurnakan pada kalimat berikutnya, dan disinilah kaidah Quran itu terbangun untuk membina karakter seorang muslim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal yang kalian benci itu adalah yang terbaik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal yang kalian suka dan cintai itu justru yang lebih buruk dan paling buruk bagi kalian. Jadi tidak semua yang kita benci itu buruk untuk kita, dan tidak semua yang kita cintai itu baik untuk kita. Nafsu kita itu, Bapak Ibu, selalu mendorong kita untuk menyukai hal-hal yang baik, untuk menyukai hal-hal yang disenangi dan disukai oleh nafsu. Tapi tidak semua yang disukai oleh nafsu kita membawa kebaikan bagi kita. Berbanding terbalik dengan surga. Surga itu cenderung sesuatu yang paling dibenci oleh nafsu, sesuatu yang paling tidak disukai oleh hawa nafsu. Tapi sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu itu ternyata adalah hal yang paling baik untuk kita. Kaidah ini menjelaskan ayat yang pertama, lafaz ayat pertama, bahwa jihad itu kalian benci karena membunuh dan terbunuh sama-sama tidak enak dua-duanya. Membunuh yang nggak enak, terbunuh apalagi, karena yang terbunuh otomatis mengalami sakit, yang terbunuh itu otomatis mengalami kesulitan, yang membunuh pun belum tentu dia tidak terluka, sama-sama terluka, ya, cuma yang satu meninggal duluan begitu saja kalau dilihat dari zahir. Tapi kalau dilihat dari hikmah syariat, Masya Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untukmu. Dalam jihad ada tidak kebaikan? Banyak sekali kebaikannya. Satu, orang yang berjihad fisabilillah, betul-betul fisabilillah ya, karena ada jihad fisabili setan, ada jihad fisabili tagut, macam-macam. Jadi betul-betul jihad fisabilillah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan berperang karena dendam, bukan berperang karena fanatisme kesukuan, bukan berperang karena fanatisme kelompok, bukan, ya, tetapi betul-betul berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Tadi katakan, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu lebih baik untukmu. Orang yang betul-betul berjihad lillahi ta'ala dan untuk menegakkan kalimat Allah, sejak tetes darah pertama saja semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum berbicara meninggal ya, belum berbicara meninggal. Sejak darahnya menetes pertama, entah menetesnya karena sabetan pedang, atau menetesnya karena terluka, atau menetesnya bisa jadi karena tergores pohon
ketika dia berlari dan lain sebagainya, itu pun sudah menggugurkan dosa-dosanya. Luar biasa itu. Apalagi kemudian kok sampai mati syahid, luar biasa. Nah, kalau mati syahid itu keutamanya luar biasa. Satu, Allah lindungi orang yang mati syahid dari siksa kubur. Sementara kita semua Bapak Ibu berharap betul Allah melindungi kita dari siksa kubur. Karena orang saking pinginnya terjaga dan terlindungi dari siksa kubur, maka ada seseorang yang tidak pernah tertinggal untuk membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malamnya. Ya, saya ketemu tuh dengan orang itu tiap malam dia rutinkan Tabarakalladzi biyadihil mulk, dibaca tiap malam tuh di juz 29 di surat pertama juz 29. Motivasinya apa? Supaya dilindungi dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa kubur. Nah, salah satu cara menyelamatkan diri dari siksa kubur yaitu tadi mati fisabilillah. Bahkan tidak hanya itu, orang yang meninggal fisabilillah dinikahkan dengan 70 bidadari. Wah, itu motivasinya tuh luar biasa. 70 bidadari. Itu kalau berbicara yang masih muda-muda. Tapi tua-tua tidak tahu masih selera bidadari apa enggak. Ya, tapi ya selera lah, namanya laki-laki itu pasti semuanya punya ketertarikan kepada bidadari, wanita. Ketertarikan itu. Yang berikutnya bukan hanya bidadari, tetapi memberikan syafaat untuk 50 keluarganya. Syafaat. Dibawa itu sampai ke surga, puluhan keluarganya dibawa sampai ke surga gara-gara satu orang yang meninggal mati syahid. Itu keistimewaannya Pak, keistimewaannya luar biasa. Logika kita begini deh, ada orang punya satu tiket, tapi tiket itu tiket golden tiket, tiket yang paling istimewa, yang kalau kita pegang satu tiket itu kita bisa bawa masuk ikut serta 50 orang keluarga kita nggak pakai bayar. Istimewa tuh. Sementara yang lain harus bayar dan tiketnya mahal. Kan itu istimewa betul. Dan itu keistimewaan Allah berikan kepada mereka yang mati syahid. Itu kenapa para sahabat ridwanullahi alaihim itu adalah orang-orang yang sangat cinta berjihad dan menjadi rutinitas mereka adalah berjihad di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Kata Imam Al-Lalikai menukil dari Imam Al-Auza'i, di mana beliau katakan ada 5 amalan yang menjadi kebiasaan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ada 5 amalan yang menjadi kebiasaan para sahabat. Yang pertama, para sahabat itu luzumul jamaah, selalu hidup berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Ya, yang kedua, ittiba'us sunnah, selalu mengikuti sunnah. Para sahabat itu begitu Pak, mengikuti sunnah, selalu mengikuti sunnah. Karena para sahabat itu tidak pernah mau mendahului Rasulullah. Mereka akan selalu berusaha mengikuti Rasulullah. Bahkan mereka akan selalu bertanya ketika sebelum beramal, kira-kira yang begini diizinkan tidak oleh Nabi? Kira-kira yang seperti ini dicontohkan tidak oleh Rasulullah? Kira-kira yang seperti ini diajarkan tidak oleh Rasulullah? Yang ketiga, imaratul masajid, selalu memakmurkan masjid. Itu para sahabat. Ini para sahabat itu tidak pernah kita dapat cerita sahabat kok sholat sendiri-sendiri di rumah, itu tidak ada. Sahabat kita mungkin, tapi kalau sahabat Rasulullah tidak pernah ya sholat di rumah, kecuali karena alasan syar'i. Karena yang sholat di rumah di zaman Nabi munafik. Maka para sahabat itu selalu imaratul masajid. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ini ahli sunnah wal jamaah disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Yang keempat, qiraatul Quran. Ahlu sunnah wal jamaah itu selalu membaca Al-Quran. Maka malu kalau orang mengaku ahli sunnah wal jamaah tetapi tidak mau belajar
Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar membaca. Ustaz, aku sudah tua begini masa baru belajar lagi? Gak usah malu-malu, gak usah malu-malu. Tidak ada malu dalam kebaikan. Biarpun rambut sudah beruban, kok mau belajar alif bata lagi? Tidak apa-apa belajar alif bata lagi. Ya, yang penting ada usaha dan upaya untuk memperbaiki diri. Ya, jangan sampai umur kita yang sudah tua membuat kita dan menghalangi kita untuk berubah jadi lebih baik. Jangan sampai. Malu Ustaz, daripada nanti malunya di sana, dari sekarang saja. Ya sudah, kita namanya mengakui kekurangan kita. Dulu kita belum terpanggil untuk peduli dengan agama. Dulu kita belum terpanggil untuk belajar Al-Quran, bahkan belajar Iqra. Hari ini di saat kita sudah tidak muda lagi, masing-masing kita sudah pada pensiun semua nih, gitu ya. Makanya tadi kalau tanya berapa umurnya, ini dari wajahnya udah kelihatan pensiunan semua ini. Udah pensiunan semua kan begitu. Ini paling muda kan Ahli Arif saja di sini. Yang paling muda, termasuk yang di depan ini yang paling muda. Rata-rata sini udah pensiunan semua. Ya, udah pensiunan semua. Udah mati pajak. Udah mati pajak katanya. Ya Allah. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, enggak apa-apa kita mulai dari sekarang kok. Enggak apa-apa. Ya, ini kesempatan kita selagi alhamdulillah kesehatan masih diberi oleh Allah ke kita. Ya, waktu Allah berikan ke kita. Manfaatkan waktu itu. Jadi gunakan untuk membaca Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Yang kelima, kebiasaan para sahabat dan ahli sunnah wal jamaah, para sahabat Nabi adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi lima-limanya itu tidak bisa dipisahkan itu Pak. Lima-limanya senantiasa berjamaah, menghidupkan masjid, mengikuti sunnah Nabi, kemudian membaca Al-Quran dan berjihad fi sabilillah. Karena amalan-amalan inilah yang memasukkan kita ke dalam surga. Makanya di sini Allah katakan berperang, berjihad itu adalah hal yang paling kamu tidak suka. Tetapi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Buruk untukmu. Nah, ini kaidah Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Poin kita ada di garis bawah, yaitu ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu poin kita yang akan kita bahas pada sore hari ini. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci itu yang terbaik untuk kita, dan bisa jadi sesuatu yang kita suka justru itu yang buruk untuk kita. Ini ayat terkait erat dengan al-imanu bil qada wal qadar. Kita beriman dengan qada dan qadar, takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Ayat pada surat Al-Baqarah ini Bapak Ibu adalah ayat yang masih umum, global. Gambarannya di mana? Nanti rinciannya salah satu ayat yang menafsirkan surat Al-Baqarah 216 adalah Quran surat An-Nisa ayat 19. Quran surat An-Nisa ayat 19. Surat yang keempat ayat yang ke-19. Ayat itu berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya cukup panjang, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum. Nah, nanti di pertengahan ayat Allah berfirman begini. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa in karihtumuhunna, seandainya kalian membenci istri kalian,
seandainya kalian membenci istri kalian karena sesuatu hal. Jadi ada suami itu tidak suka istrinya pada sebagian hal, tapi di bagian yang lain dia suka dengan istrinya. Kan gitu Pak ya. Ini kita punya istri nih. Pertanyaannya, apakah semua bagian dari istri kita suka? Kalau semua bagian dari istri kita sukai, alhamdulillah. Tapi yang ada biasa kebanyakan itu ada bagian-bagian tertentu yang kita sebagai suami itu tidak suka dari istri kita. Maka Allah katakan begini, seandainya kalian tidak menyukai sesuatu dari istrimu, ketahuilah, fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi kamu membenci dari istrimu itu sesuatu sedikit, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah berikan kebaikan yang banyak pada istrimu itu pada bagian yang lain. Makanya kata Nabi, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai kita itu membenci istri kita hanya karena satu kekurangannya. Tapi lihatlah secara umum, bisa jadi satu kekurangan istri kita itu tertutupi oleh banyaknya kebaikan yang dia miliki dan dia sudah berikan kepada kita. Jadi kita harus adil. Ini kan kadang laki-laki itu pinginnya sempurna banget, istrinya nggak boleh salah. Sementara untuk dia salah dimaklumi. Ini kan kebalik Pak. Jadi adalah sedikit sisi kekurangan istri kita. Istri kita tuh cerewet lah misalkan. Ini istrinya cerewet banget. Oke, istri kita mungkin cerewet, tapi di sisi yang lain istri kita itu selalu setia memasakkan kita tepat pada waktunya. Nah, ini jangan sampai hanya karena cerewetnya yang satu menutup kebaikan-kebaikannya yang banyak. Ya kan begitu ya. Ada lagi kekurangannya, istri kita itu kalau tidur ngorokan, kan gitu. Ya, itu kekurangannya istri kita. Jangan sampai hanya gara-gara ngorok kita ceraikan istri kita. Tapi coba lihat kebaikan-kebaikannya yang lain. Loh, istri kita memang ngorokan kalau tidur, tapi coba lihat kebaikannya. Dia tidak pernah lupa untuk sholat malam. Wow, hebat. Jadi harus adil kita. Makanya bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untuk kita. Kita cari ganti, tukar tambah. Ketemu sama istri yang nggak ngorokan, tapi nggak mau masak, sama juga. Ya kan? Kita cari yang hilang ngoroknya tapi nggak mau masakin untuk kita. Itu setuju banget kayaknya ibu-ibu di luar itu. Setuju nggak Bu? Setuju itu mama tuh, ya Allah. Jadi kita harus adil. Ya, kita tidak bisa menuntut istri kita sempurna lah. Wong kita juga sebagai suami tidak sempurna, Maka Allah coba lihat, itu aja dia benar loh itu. Coba Pak Haji baca terjemahannya. Surah An-Nisa ketemu nggak? Nah, ayat 19 tadi. Ayat 19. Ya, coba baca. Nanti saya dikirain bohong ayatnya lagi. Coba baca. Boleh dari awal. Ya, boleh artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan dalam pasangan. Iya, ini dulu tak jelaskan sedikit. Dulu sebelum Islam datang di Mekah, di Saudi, di Timur Tengah, para istri itu seperti harta yang bisa diwariskan. Jadi kalau suaminya meninggal, itu perempuan ini dilelang. Ayo siapa ini? Warisan untuk siapa? Begitu dulu. Ya. Baik, lanjut lagi. Dan janganlah kamu memisahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Iya. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Iya. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabar. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, pada Allah menjadi kebaikan yang banyak padanya.
Ya, bisa jadi gimana sih? Tutup ayatnya. Bisa jadi. Ya. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Dari istri kita, terus padahal padahal Allah jadikan kebaikan yang banyak pada istri kita itu. Apa kebaikannya? Ya Allah, istri kita wanita yang sudah melahirkan anak-anak untuk kita, yang kita banggakan. Mungkin kita nggak terlalu membanggakan istri kita, tapi anak-anak hasil dari istri kita ternyata itu anak yang kita banggakan. Berterima kasih Pak. Karena belum tentu kalau kita ganti apanya itu, ganti istri, lahir anak yang kayak begitu belum tentu. Betul nggak tuh Pak? Ya, betul. Belum tentu. Makanya selalu perhatikan banyak kebaikan yang istri kita miliki. Ada keburukannya. Keburukan itu perbaiki. Kalau tidak bisa, ya sudah dimaklumi. Asal mayoritas pada umumnya kebaikan itu ada pada pasangan kita. Wa asa an takrahu syai'a. Bisa jadi kau membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu adalah yang terbaik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi kau mencintai, menyukai sesuatu padahal itu yang buruk untukmu. Artinya bahwa pilihan Allah untuk kita pasti lebih baik daripada pilihan kita. Itu poinnya ya. Ikhtiyarullahi laka khairun min ikhtiyarika li nafsika. Poin pertama, pilihan Allah untuk kita pasti jauh lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Itu poin pertama, supaya kita bersyukur terhadap takdir Allah, ya, gitu. Sudah, sekarang Allah sudah pilihkan untuk kita, ini pasti ini yang terbaik untuk kita. Walau qalabna qasasal Quran, seandainya kita membolak-balik kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, wasafahati tarikh atau lembaran-lembaran sejarah, au nazarna fil waqi atau kita lihat fakta realita di lapangan, lawajadna min dzalika ubaran wa syawahida katsiratan, maka niscaya kita akan temukan begitu banyak pelajaran, ibrah dan kejadian yang bisa kita lihat. La'allana nudzakkira bi ba'di minha, maka kami coba akan sebutkan beberapa kisah yang kita bisa ambil dari pemahaman ayat tadi. Bisa jadi yang kau benci itu yang terbaik untukmu. Satu, kisah kisah ibu Nabi Musa melemparkan anaknya ke sungai. Lihat Pak, emang ada ibu yang tega melemparkan anaknya ke sungai? Tidak ada. Ibu Nabi Musa sangat mencintai anaknya Musa alaihi salam, tapi apa boleh buat, kondisi di Mesir ketika itu mengharuskan ibunda Nabi Musa untuk membuang anaknya tercinta Musa alaihi salam. Berawal dari mimpi raja diktator bernama Fir'aun yang bermimpi bahwa di tahun ini akan lahir seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya. Maka pada tahun itu juga langsung didata siapa saja perempuan yang hamil dan lahir pada tahun itu untuk dibunuh kalau anaknya terbukti berjenis kelamin laki-laki. Di Mesir itu Pak, di Mesir masih percaya dengan seperti itu khurafatnya, ya karena mereka memang beragamakan sihir, beragamakan setan, jadi begitu. Penasehat-penasehat Fir'aun itu rata-rata semuanya adalah para penyihir, ya gitu ya. Menteri koordinatornya namanya Haman. Nah, koordinatornya tuh Menko ya, gitu ya. Namanya Haman. Lihat, fa anta idza ta'ammalta wajadta annahu la aqraha li ummi Musa min wuqu'i ibniha bi yadi ali Fir'aun. Maka seandainya kita memperhatikan, tidak ada hal yang paling dibenci oleh ibu Musa alaihi salam daripada jatuhnya anak beliau Musa yang masih bayi ke tangan keluarga Fir'aun. Wa ma'adzalika zaharat awaqibuhu alhamida. Dan setelah itu ternyata nampaklah sesuatu yang sangat dicintai dan disukai oleh ibunya.
Skenario Allah perintahkan ibunya melemparkan Musa ke sungai Nil. Ternyata setelah diikuti itu bayi Musa alaihissalam diambil oleh keluarga Fir'aun sendiri. Ya Allah, saya lemparkan anak ini supaya terhindar dari Fir'aun, kok justru ini bayi mengalir terus hanyut sampai ke istananya Fir'aun. Itu paling tidak disukai oleh ibu Nabi Musa. Tapi cerita itu kemudian berakhir, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu apa yang kalian tidak tahu. Skenario Allah justru Fir'aun membesarkan musuhnya sendiri di dalam istananya. Kan itu ya, Fir'aun besarkan musuhnya sendiri yang akan menghancurkan kekuasaannya justru di dalam istananya. Ya, jadi pasti takdir Allah itu yang terbaik untuk kita. Nah, ibu Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Tapi ketika seseorang bertawakal, pasrah semuanya kepada Allah, pasti Allah akan tetapkan yang terbaik untuk kita. Kisah kedua, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf itu ceritanya tidak ngenakan terus, Pak. Tidak ngenakan terus. Dari sejak awal ya sampai akhir nggak ngenakan terus. Tapi di akhir ditutup dengan kisah yang penuh dengan kebahagiaan. Itulah makna ayat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah yang terbaik untukmu. Ya, bisa jadi kau membenci sesuatu padahal yang sesuatu itu terbaik untukmu. Ada musibah kita. Musibah yang menyakitkan kita. Anak kita meninggal dunia. Wow, kayaknya kita marah betul. Saya sudah sholat ya Allah, saya sudah ngaji ya Allah, saya sudah rajin puasa ya Allah, saya sudah rajin sedekah ya Allah. Kenapa anak saya semata wayang kok kau wafatkan juga ya Allah? Kayaknya kan kita nggak terima tuh Pak. Berontak dalam hati kita kan begitu ya. Kayaknya. Tapi kembali kepada ayat Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu, itulah yang terbaik untukmu. Karena belum tentu ketika anak ini dewasa nanti anak itu menjadi anak yang membanggakan orang tuanya. Belum tentu. Sementara orang tuanya ahli ibadah, sementara orang tuanya ahli sedekah, sementara orang tuanya ahli taat. Kenapa kok anakku satu-satunya dimatikan waktu kecil ya Allah? Kenapa nggak nunggu nanti? Semua orang tua berharap anaknya sampai dewasa, bahkan melihat anaknya sampai sukses, baru kemudian setelah itu orang tuanya meninggal dunia. Berharapnya kan begitu Pak? Nggak ada orang tua yang punya harapan lebih dulu berharap anaknya meninggal dulu daripada bapak dan ibunya. Nggak ada. Ya, kan kalau saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu semua hari ini, mana yang lebih bapak sukai? Anak meninggal dulu atau orang tuanya meninggal dulu? Semua orang tua akan mengatakan saya lebih suka kalau saya lebih dulu meninggal daripada anak saya. Tapi kenapa masih kecil kok diwafatkan ya Allah? Saya begitu. Maka kembali kepada ayat, apa yang kau benci, apa yang kau tidak sukai, bisa jadi itu lebih baik untukmu. Karena ketika anak kita dewasa, belum tentu nanti kita bisa mendidiknya dengan cara yang baik dan mengarahkannya kepada kebaikan. Belum tentu. Maka Allah sangat cinta kepada hambanya. Taatmu, ibadahmu, sedekahmu, dan semua kebaikanmu Allah tidak mungkin sia-siakan. Bagaimana anak ini yang diwafatkan ketika kecil nanti akan menjadi syafaat untukmu yang mengantarkanmu sampai ke pintu surga. Allahu Akbar. Hikmah, selalu ada hikmah Pak. Selalu ada hikmah. Ya, gitu. Kenapa kok aku dipecat ya Allah? Padahal saya sudah kerja rajin tiap hari. Alhamdulillah dipecat. Karena 2 tahun kemudian kawan-kawan kita ditangkapi KPK. Padahal kalau kita masih kerja di situ bisa jadi kita kena tangkap juga, bisa jadi. Sudah beberapa orang cerita begini ke saya kok Pak. Sudah beberapa orang cerita begini, pejabat itu ya. Alhamdulillah Ustaz, setelah saya keluar, aduh kawan-kawan saya kena sikut semua, gitu ya. Untung kita udah keluar. Jadi selalu ada hikmah di setiap
setiap kejadian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi kau membenci sesuatu padahal itu yang terbaik untukmu. Ummu Salamah. Nah, jam berapa ini Pak kita Pak? Kurang berapa? Oh, untuk pertanyaan ya. Baik. Ada pertanyaan ini ya. Baik. Wa fi sunnah an-nabawiyah. Tadi kan ayat ya, kisah ibunya Musa, kisah Nabi Yusuf, gitu ya, atau kisah Khidir yang membunuh anak kecil ya. Gitu. Maka dalam sunnah juga kita temukan kaidah pembinaan akhlak tadi, kaidah membina jiwa seorang muslim tadi dalam Al-Qur'an. Apa dalam hadis Ummu Salamah? Lamma mata zauju Ummi Salamah, ketika suami Ummu Salamah meninggal dunia, yaitu Abu Salamah, taqulu Ummu Salamah, istrinya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Ummu Salamah waktu ditinggal mati suaminya Abu Salamah yang gugur pada perang Uhud. Ya, gugur pada perang Uhud, meninggal syahid. Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, tusibuhu musibatun, tertimpa suatu musibah, fayaqulu ma amarahullahu, kemudian dia membaca apa yang Allah perintahkan dalam Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada orang ditimpa musibah kemudian dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala terhadap musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah yang lebih baik lagi dari musibah yang menimpaku ini. Illa, melainkan kalau ada orang yang membaca tadi, melainkan kata Nabi, akhlafallahu lahu khairan minha, Allah pasti akan mengganti musibah itu dengan yang lebih baik darinya. Ummu Salamah tanya dalam hati, siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Tapi dia yakin pasti. Ya, kita tidak menyukai musibah suami meninggal, tapi yakin pasti ini yang lebih baik bagiku. Ummu Salamah pasrahkan semua kepada Allah. Ternyata Masya Allah, 1 tahun Ummu Salamah menjanda, susah, repot, sulit ngurusi anak-anaknya yang masih kecil. 1 tahun menjanda Pak. Sampai suatu hari pasrahnya beliau, ditinggal mati suaminya 1 tahun menjanda, pintunya diketuk, dilamar oleh seorang laki-laki. Allahu Akbar, tawakal dan kepasrahannya kepada Allah membuahkan hasil. Ummu Salamah ditinggal mati suaminya Abu Salamah, digantikan suami yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keyakinan seorang Ummu Salamah. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, lihat, wa hakadzal mu'mina yajibu 'alaiha an la takhtasir sa'adatuha au tahsuruha fi babin wahid. Maka demikianlah seorang wanita mukminah, wajib untuknya tidak membatasi kebahagiaannya hanya pada 1 pintu saja. Ya, yakinilah bahwa kebahagiaan itu akan datang kepada kita berasal dari banyak pintu. Jangan hanya 1 pintu saja kita yang menutup tuh, akhirnya dipecat kita dari 1 pintu rizki, seolah-olah hilang semua kebaikan. Nah, jangan. Yakinlah pasti Allah banyak memberikan kebaikan-kebaikan itu untuk kita semua. Terakhir begini nih, kisah nyata. Ini sekarang kan dari Quran ada, dari hadis ada, dari kisah nyata ada. Dibawakan di sini. Wa fil waqi', adapun dalam kejadian nyata, qasasun kasiratun jiddan, banyak sekali kisah nyata yang bisa kita ambil pelajaran dari kaidah Quran tadi. Yang kau benci bisa jadi yang terbaik, yang kau suka belum tentu itu baik untukmu.
Adzkuru minha, beliau sebutkan anna rajulan qadima ilal matar, ada seseorang datang ke bandara, wa kana mujhidan ba'da syai', dia sudah siapkan semuanya untuk berangkat. Fa akhadathu naumatun, tiba-tiba dia tertidur di bandara itu. Tarattaba 'alaiha au aqla'at ta'irah, tarattaba 'alaiha an aqla'at ta'irah, karena ketiduran di bandara dia pun tertinggal pesawat. Pesawat sudah take off, dia ketiduran di bandara, panggil enggak juga, enggak panggil enggak naik. Ya, ini kisah nyata. Wa fiha rukabun katsirun yaziduna ala 300 raqib, dan orang yang naik ke pesawat itu banyak betul, lebih dari 300 orang. Falamma afaqa, ketika dia terbangun dari tidurnya di bandara, wa idza bi ta'irati qad aqla'at qabla qalil, pesawat baru saja take off. Waduh, nyesel betul dia, marah kepada dirinya, juga marah kepada pihak bandara. Kenapa kok nggak membangunkan? Ya pihak bandara mana tahu juga siapa yang mau berangkat waktu itu, tidur kan begitu ya. Wafatat hurrihla, maka kesempatan berangkat dengan pesawat itu pun terlewat darinya. Fadhaqa sadru, dadanya pun mulai sempit, ada marah, ada nyesal, ada macam-macam, karena tadi sudah beli tiket mahal-mahal, ternyata tidak jadi berangkat. Kalau tidak jadi berangkatnya di rumah lain soal, ini tidak jadi berangkat tapi dia sudah berada di bandara, dan dia bukan terlambat tapi karena tertidur di bandara. Wa nadima nadaman syadidan, dia menyesal betul sejadi-jadinya. Walamma tamdi daqaiq ala hadhil hal, beberapa saat setelah nyesal tadi, dadanya sempit ya, hatta u'lina an suquti tilka ta'ira, tiba-tiba dia mendengar berita bahwa pesawat yang baru saja take off terjatuh dan semua penumpangnya meninggal dunia. Yang tadinya dia maki dirinya sendiri, marah ke pihak bandara, berubah total, kata-kata berubah menjadi apa? Alhamdulillah, ya, nggak apa-apa hangus tiket pesawat, tapi dia nggak hangus badannya. Ya Allah, lihat Pak, kejadian nyatakan banyak begitu Pak, banyak ya. Jadi ditutup dengan kata ini, min kulli syai'in idza dhaya'tahu 'audun. Segala sesuatu Bapak Ibu di bumi ini kalau kita kehilangan pasti akan ada gantinya. Yakinlah pasti akan ada gantinya. Min kulli syai'in idza dhaya'tahu 'audun. Segala sesuatu di muka bumi ini kalau kita kehilangan pasti akan ada gantinya. Wa ma minallahi in dhayya'tahu 'audun. Tapi kalau kita sudah kehilangan Allah, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah dapat gantinya. Jadi semua boleh hilang dari kita, asal jangan hilang Allah dari kita. Wallahu alam. Oh ya, kayaknya kita bijak betul ini sore ini Pak ya, kajiannya ya. Ya karena kita merenung dari ayat tadi ya. Moga-moga makin berumur makin bijaklah kita saat ini. Amin. Ya, gitu. Baik, masih ada waktu enggak? Kayak nanggung ya, gitu. Ya kalau ndak ada, alhamdulillah. Wah, kalau Pak Senami nanya ini, itu beliau mau nanya juga. Mau beliau nanya juga. Ya sudah, silakan nanya dulu. Waktunya 5 menit soalnya. Iya. Hah. Hah. Jika kamu tidak menyukai mereka, susah. Iya, suruh sabar. Nah. Bahwa Bapak sabar. Iya. Kayaknya kalau lihat di sini dengan Amisa ayat 3. Ini kayaknya ibu-ibu senang yang ayat 16. Oh gitu ya. Itu bunyinya. Ayat 3-nya. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku dengan perbuatan bila kamu mengkhianat, maka nikahilah perempuan itu yang kamu senangi. Iya, baik. Baik, ya sudah. Saya nangkep ya. Nah, karena waktunya cuma 5 menit itu masalahnya tadi. Ya.
Satu, moga-moga ini juga nanti. Sebenarnya ayat itu tidak terkait, tidak ada korelasinya. Ayat 3 itu tentang poligami. Kalau tidak bisa adil cukup satu, ya, tentang poligami. Baru malam tadi ada pasangan poligami yang bercerai itu dan japri ke saya, ya gitu. Karena nggak bisa adil. Adil itu dalam 3 hal: mabit, bermalam, nafkah, memberi nafkah, 3, maskan, tempat tinggal. Jadi kalau 3 ini bapak-bapak belum bisa adil, jangan coba-coba untuk poligami. Yang satu tinggal di perumahan, yang satu di kontrakan, jangan, dosa kita nanti, ya itu. Sama-sama di perumahan kalau nggak tempur. Nah, yang ayat 19 itu perilakunya istri. Jadi tidak dikatakan laki-laki yang bijak hanya karena satu kekurangan istri terus kita cari pembenaran untuk menceraikan dia, jangan, ya. Kecuali yang satu itu betul-betul alasan syar'i. Apa itu? Bifahishatin mubayyinah. Kalau dia melakukan kekejian yang nyata. Kan di situ kan ayatnya kan? Ayatnya begitu tuh di ayat 19. Kalau dia melakukan kekejian yang nyata. Apa itu kekejian yang nyata? Berzinah. Kalau dia berzina harus cerai, pegat. Tapi kalau hanya masalah-masalah kecil, jangan sampai itu dijadikan alasan berpisah. Kan itu ayatnya jelas dari 19 itu. Ya, nanti kita baca lagi. Tapi begitulah intinya. Apa? Ah, ya. Udah selesai belum nih? 3 menit. Pertanyaan cepat. Kalau ada pertama ada kedua ini. Bahwasanya ini penyakit di masyarakat. Kadang juga yang kita tidak senang, yang kecil kita besarkan. Iya. Jadi akibatnya antara kita ada juga gap. Ini jadi penyakit di masyarakat. Kadang-kadang kita jangankan berselisih paham kita dengan seseorang. Anaknya aja kita marah, rumahnya aja kita marah, ayamnya aja kita marah. Ini penyakit. Ini bagaimana solusinya? Ya. Yang kedua, dari 5 hal yang disebutkan tadi, bagaimana letak benang-benangnya antara laki-laki dengan perempuan. Yang pertama, katakanlah yang 5 itu ini ke masjid, salat di masjid, di satu pihak perempuan ini kan nggak dilakukan. Betul. Mana letak benang-benangnya? Letak benang merahnya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya jawab terakhir dulu, letak benang merahnya di mana itu? Satu laki-laki ke masjid tapi perempuan tidak ke masjid. Tuh satu laki ini gimana ya? Nanti jawabnya di sana, jawabnya di sana ya, oke. Di ayat Al-Baqarah dijelaskan bahwa jihad fisabilillah itu wajib. Iya. Tapi Allah tidak menyukainya. Allah tidak menyukainya. Bukan Allah tidak menyukainya, kita tidak menyukainya. Bukan Allah nggak menyukai. Nah, kalau kita melakukan aksi jihad fisabilillah, mati, kan masuk surga. Betul. Boleh membawa 50 anggota keluarga masuk surga. Betul. Nah, seandainya semua para orang tua ini karena merasa hidupnya sudah kurang berguna dan jadi beban masyarakat. Iya. Terus kita ini memutuskan untuk ikut jihad. Oke, selesai, ketangkap. Satu, jihadnya nengendi? Nggak ada jihad kita, belum ada ya. Udah pokok jihad kita sekarang ini tolabul ilmi. Pokoknya nanti kita bahas ya. Tadi gitu. Jadi intinya perempuan hari ini di mana? Sudah perempuan di rumah. Kalau enggak menimbulkan fitnah, bapak boleh bawa perempuan itu ke masjid. Nah sekarang ini bapak aja istri-istrinya ke masjid. Kenapa? Istri-istri kita udah nggak menimbulkan fitnah lagi, insya Allah. Ya, insya Allah nggak menimbulkan fitnah lagi. Itu. Wallahu a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.